akan sharekan. Oke, sudah nampak ya, sudah kelihatan. Kita akan buat slide-nya bentar. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan slide saya sudah nampak ya, sudah kelihatan. Bentar, ini biasa di jaringan-jaringan ini yang ada sedikit masalah. Bentar, ketarik ininya. Ininya ketarik begini. Oke. Baik, terima kasih, sudah kelihatan semuanya. Mudah-mudahan saya akan mulaikan. Saya tarik ke bawah ininya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama, terutama saya ucapkan terima kasih untuk operator kita, operator Timer Cup owner juga nih, Bapak Dr. Sutarto MSI, terima kasih ya. Kemudian juga seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Islam. Tadi terima kasih yang sudah hadir ya, cukup Bapak Rajini, Bu Museti, terima kasih. Ada Bu Nia juga, ada Pak Mulki ini insya Allah gitu ya, ada Pak Ustadz Juni Cahyadi juga, terima kasih. Pak Erus tentu saja yang paling semangat nih ya. Kemudian juga ada Pak Mustafa baru mau masuk. Hari ini atau semester ini saya diberikan amanah untuk ya kita berdiskusi bersama, kita belajar bersama terkait dengan tarikh wal hadarah al islamiyah wa insyaallah taala, yakni al khosatan fi kaifa tarikh yakni tarbiyatul islamiyah fi ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam fi asri yakni sahabah khulafaur rasyidin wa ba'da yakni al hadarah al islamiyah ba'da daulah wa Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, Fatimiyah wa al ukhra. Baik, terima kasih ya. Jadi mata kuliah kita adalah sejarah peradaban Islam, ya, Islamic Civilization of History or History of Islamic Civilization, ya. Tetapi kemudian karena ini adalah levelnya itu di magister gitu ya, maka otomatis berbeda dengan mata kuliah ataupun pembelajaran dan juga materi yang ada dalam atau yang ada di level sarjana ya. Kalau di level degree sarjana itu biasanya ya hanya kita belajar khusus tentang sejarah peradaban Islam gitu ya. Sedangkan pada level magister ya kita mungkin akan lebih mendalam, atau bukan mungkin ya, kita akan lebih mendalam membahas terkait dengan Islamic Civilization History atau sejarah peradaban Islam. Nah, kalau saya inginnya karena terbiasa di kelas gitu ya, jadi nanti mungkin akan saya tanya satu-satu nih gitu ya. Jadi kita biar lebih diskusinya itu lebih menarik gitu ya. Bahkan mungkin saya bisa buat ini itu separuh-separuh agar nanti kita bisa mendapatkan manfaat secara bersama-sama gitu ya. Jadi bukan hanya mendengarkan gitu ya. Kalau mendengarkan itu kan gampang ya, tinggal baca bisa melihat
melihat video rekamannya, kemudian juga bisa mengulang kembali, bisa baca buku juga gitu. Tapi yang saya inginkan itu adalah terkait dengan pemahaman dari masing-masing. Nah, jadi nanti saya boleh tanya-tanya dan juga bisa diskusi terkait dengan sejarah peradaban Islam gitu ya. Oke, sebelum saya tanya-tanya, saya ingin berbicara tentang bagaimana sebenarnya introduction ya, atau apa yang disebut dengan background. Kenapa sih kita bicara tentang sejarah peradaban Islam? Yang pertama tentu saja kita bicara tentang globalisasi ya, dan juga planetary telah menghancurkan tatanan kehidupan Islami gitu ya. Kita tahu bahwa peradaban yang bukan berasal dari Islam itu sering sekali menggerus dari apa yang disebut dengan peradaban yang ada di luar Islam gitu ya, sehingga kemudian peradaban Islam perlahan gitu ya itu mulai tergeser ya dengan berbagai peradaban yang ada di seluruh dunia ini gitu ya, dalam berbagai jenisnya. Oke, saya sambil ini kan ya, yang ininya agak ganggu sedikit. Oke ya, ini yang pertama. Jadi globalisasi, kita tahu apa yang disebut dengan globalisasi. Globalisasi itu adalah bagaimana kebudayaan satu negara itu kemudian menjadi global ya. Kita sebut saja Western gitu ya, misalnya Barat, yang hampir semua peradabannya itu ya ada di dalam umat Islam atau ada dilakukan oleh umat Islam. Ya, kemudian juga planetary ya, planetary juga seolah-olah itu menjadikan bahwa semuanya memiliki kesamaan, dan kita pahami bahwa umat Islam ini dan peradabannya itu telah mengalami kemunduran sejak kehancuran dari Baghdad. Kita tahu ya bagaimana masa Daulah Bani Abbasiyah gitu ya, yang dihancurkan oleh tentara Mongol. Itu adalah akhir dari sebuah peradaban mercusuar dunia. Nah, sejak itu kemudian muncullah apa yang disebut dengan imperialisme Barat ya, yang telah meluluhlantahkan persatuan umat Islam, sehingga tercerai-berai dalam berbagai organisasi, gerakan, kemudian juga kegiatan-kegiatan ya, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangannya. Nah, kemudian peradaban Islam ya dipendam, dan umat Islam ya kemudian dininabobokan dengan kehidupan materialisme. Kita tahu ya bahwa peradaban Islam yang sangat luar biasa dari berbagai ilmu pengetahuan itu ya ternyata kemudian dinabobokan. Jadi sengaja ya umat Islam itu dijauhkan dari sejarahnya, sehingga yang muncul adalah kehidupan materialisme, hedonisme, kemudian juga sekulerisme, dan juga isme-isme yang lainnya. Nah, dari sini kemudian jadi ada satu masalah yang perlu kita pelajari bersama, yaitu tentang sebenarnya bagaimana sih peradaban Islam di masa lalu gitu ya. Kemudian dalam konteks ini misalnya bagaimana sebenarnya sosok pemimpin Islam juga di masa lalu ya. Dan bagaimana membangun kembali peradaban Islam di masa kini ya, bagaimana sosok dari pemimpin Islam ideal saat ini. Wah, ini bukan kampanye ya, karena bisa tentang leadership. Dan sejarah peradaban dan kepemimpinan Islam yang akan menjawabnya. Jadi ketika kita belajar ya, sejarah selalu aktual. Dalam artian itu dengan belajar sejarah, apalagi sejarah peradaban Islam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada masa Nabi dan para sahabatnya gitu ya, maka itu menjadi satu sejarah peradaban yang sangat ideal untuk kita contoh, kita ikuti, kita jadikan sebagai teladan. Adapun berbagai konflik, kemudian juga tragedi dan lain sebagainya yang ada pada sejarah atau pada peradaban Islam, itu menjadi satu kepemikiran atau satu hikmah yang kita bisa belajar untuk menghadapi masa-masa di masa-masa yang akan datang. Nah, kita akan belajar tentang bagaimana peradaban Islam pada masa Nabi ya, kemudian sahabat radhiyallahu anhum, kemudian juga Daulah Abbasiyah sampai saat ini ya. Yang suka sejarah pasti akan senang belajar ini, tapi yang tidak suka sejarah pasti akan melihat bagaimana kenapa kemudian kita itu belajar sejarah. Kenapa? Karena yang kita pelajari itu bukan sejarah biasa gitu ya, tapi sejarah dari Islam
ya sejarah dari Nabi Muhammad SAW, ya para sahabatnya, nanti ada Abbasiyah, ada Umayyah, ada Utsmaniyah, ada Fatimiyah, ada Ismailiyah, sampai ke Indonesia. Ya, kita akan menemukan kalau kita belajar itu bagaimana sejatinya ya peradaban, ya kemudian juga values, nilai itu menjadi satu hal yang sangat penting sekali untuk kita pelajari bersama dari peradaban Islam ini. Bahkan ya begitu mercusuarnya peradaban Islam sampai-sampai Barat itu menutup ya rapat-rapat kejayaan, kegemilangan dari peradaban Islam itu sendiri ya. Nah, tentu saja ketika kita belajar peradaban Islam, kita akan menemukan sebenarnya bagaimana sebenarnya ya keemasan ya ataupun peradaban ya kegemilangan dari peradaban Islam itu bisa diperoleh gitu ya. Kita akan melihat banyak sekali ya, karena ini adalah levelnya master, tentu saja bukan deskriptif ya, tetapi juga analisis. Sebagai contoh ya, ingat bahwa kejadian zaman sekarang itu adalah karena kejadian di masa lalu. Wah, ini kita boleh ambil salah satu dari istilah dalam budaya lama ya Nusantara atau Indonesia, yaitu hananguni hanamangke, tan hananguni tan hanamangke. Ya, adanya hari ini adalah karena adanya masa lalu. Ya, masa lalu akan menjadi sejarah ya, dan menjadi juga kaca benggala untuk masa sekarang ini. Ya, sebagai contoh misalnya saat ini umat Islam itu yang sudah ngaji, alhamdulillah, berarti sudah paham tentang kenapa muncul istilahnya itu kalangan Syiah Rafidhah gitu misalnya gitu. Kenapa sih mereka itu muncul gitu? Kapan munculnya ya? Belum lagi nanti misalnya di beberapa wilayah masih mengadakan misalnya selamatan Asyura, misalnya peringatan Asyura. Apalagi kalau kita belajar tentang peristiwa di Karbala misalnya, itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Belum lagi nanti masa kegemilangan dari Daulah Abbasiyah, sampai-sampai dari sisi sastra, ilmu pengetahuan, kemudian juga teknologi sangat berkembang sekali di sana ya. Belum lagi nanti kalau kita belajar juga di Andalusia atau Spanyol ya. Dan yang tidak kalah menarik tentu saja yang ada di Indonesia, atau mungkin mulai dari Malaka, kemudian juga di Gresik, Cirebon, kemudian juga di Semarang ya, dan wilayah-wilayah yang lainnya itu menurut saya menjadi hal yang sangat menarik untuk kita kembangkan. Bahkan sampai pada awal-awal atau perjuangan-perjuangan pahlawan kita itu menjadi juga ibroh ya, bagaimana sebenarnya peradaban Islam itu memiliki banyak sekali kemuliaan. Nah, ini ya, misalnya kok ada ya istilah Syiah ya, kenapa kok ada istilah Khawarij gitu ya, kok ada istilah Mu'tazilah ya, genealoginya itu sebenarnya seperti apa? Nah, ini nanti dari sisi sejarah peradaban Islam, dari sisi keagamaan gitu ya. Kenapa sih muncul misalnya gerakan kelompok-kelompok fundamentalisme gitu ya, yang orang kadang menyebutnya terorisme, walaupun ya tidak benar, sebenarnya itu bukan dari Islam, tetapi faktanya memang ada orang-orang yang dia itu melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan kebetulan itu adalah umat Islam gitu ya. Jadi Islam tidak pernah mengajarkan seperti itu ya. Ini ada dari Khawarij, kemudian juga ada Syiah gitu ya, dengan berbagai turunan-turunannya sampai sekarang ini ya, yang masuk juga di Indonesia. Pada kalangan intelektual muncul juga faham Mu'tazilah gitu ya, di mana pemahaman yang rasional gitu ya, kemudian memunculkan pemikiran-pemikiran baru yang dianggap oleh sebagian ilmu pengetahuan itu sebagai sesuatu yang sifatnya itu logik ya, dan empiris. Ini dari sisi kondisi keagamaan. Nah, dari sisi kepemimpinan misalnya, ini juga menjadi, ketika kita belajar dari Khulafaur Rasyidin, kita akan menemukan bagaimana sebenarnya ini yang suka politik gitu ya, teori politik yang Islami gitu ya, dari mulai sistem kenegaraannya, kemudian juga
cara pemilihan kepala negaranya, kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh kepala negara khususnya Khulafaur Rasyidin, ya sampai kepada isu-isu yang mungkin banyak didiskreditkan oleh para orientalis, yaitu orang-orang yang belajar budaya timur, budaya Islam, kemudian untuk menghancurkan Islam dari dalam. Dari Khulafaur Rasyidin ini kita juga akan mengetahui adanya Muawiyah, ada Umar bin Abdul Aziz, ya, kemudian juga ada Sulaiman Al-Qanuni nanti, ya, kemudian ada Khalifah Harun Ar-Rasyid, ya, kemudian juga yang lainnya banyak sekali, ya. Jadi kita berangkat itu dari sejarah peradaban Islam. Nah, ini dari awalnya gitu ya, dari awal sejak peradaban Islamnya, kemudian sampai kita tahu tentang pendirian dari apa yang disebut dengan Universitas Al-Jamiatul Azhar, kemudian sejarah peradaban Islam di Asia, ya, di India, di Cina, di Nusantara, kemudian sejarah juga peradaban Islam di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara, termasuk di sini juga Papua. Itu menjadi hal yang menurut saya sangat menarik untuk dipelajari. Nah, fokus kita nih di sejarah peradaban ini ada empat, ya, ada empat gitu ya. Pertama adalah keadaan, ya, kondisi keagamaan dan keyakinan. Jadi mata kuliah ini adalah mata kuliah sejarah peradaban Islam, tapi kita bisa fokuskan sejarah peradaban Islam itu fokus kepada keadaan keagamaan, ya, dan juga ekonomi, kemudian juga politik, kemudian sosial, budaya Islam. Nanti kalau ditambah satu lagi mungkin yang terakhir, yang kelima, itu adalah pendidikan, ya, pendidikan Islam. Jadi sebenarnya pendidikan itu seperti apa sih di masa Nabi, di masa sahabat, tabiin, tabiut tabiin, Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, kemudian juga nanti ada Ismailiyah, ada Utsmaniyah, dan kerajaan-kerajaan yang lainnya. Ini fokus kita nih. Jadi kita bisa tambahkan di sini yang pendidikan gitu ya. Nanti sebenarnya sih bisa saja lebih spesifik ke sejarah peradaban Islam dari ke pendidikan. Nah, ya, kalau belajar ini otomatis diharapkan ya mahasiswa mengetahui tentang urgensi pentingnya mata kuliah ini, ya. Kemudian juga mampu juga untuk menganalisis sejarah peradaban Islam daripada masa lalu sampai sekarang gitu ya. Kemudian juga mahasiswa memahami tentang sejarah peradaban Islam bidang agama, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan juga pendidikan Islam. Nah, yang belum saya tambahkan di sini yang pendidikan Islam nih. Sebenarnya harusnya kan ada pendidikan Islam. Ya, ini kontrak perkuliahannya, ini nanti ada konsultasinya. Nah, ini untuk kontrak awal.